Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadewina Septiana dengan NIM 2208561132 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan review paper saya yang berjudul Implementation of CAN Using Mobile Net versi 2 to Distinguish Human and Artificial Intelligence Painting. Sebelum itu, saya akan membacakan identitas jurnal dari yang saya review. Jadi, jurnal ini saya dapatkan dari Jurnal Teknik Informatika yaitu JUKTIF dengan indeks Sinta 2 dengan tanggal publikasinya yaitu 24 Februari 2025 dengan penulisnya yaitu Dwi Bagja Santosa, Agung Wahana, Wisnu Uriawan dan afiliasinya dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum itu, saya akan membicarakan latar belakang dari jurnal ini, yaitu kemajuan kecerdasan buatan AI memungkinkan pembuatan lukisan digital yang sangat mirip dengan karya manusia, sehingga sulit membedakan orisinalitasnya. Hal ini menimbulkan tantangan terkait hak cipta dan penilaian karya seni. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model CNN Mobile Net versi 2 untuk membedakan lukisan manusia dan AI serta mengimplementasikannya dalam aplikasi mobile yang praktis digunakan. Tujuan dari penelitiannya yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang pengembangan model klasifikasi gambar dengan menggunakan arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN berbasis MobileNet versi 2 yang mampu membedakan antara lukisan buatan manusia dan lukisan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan model tersebut ke dalam aplikasi mobile berbasis Android agar dapat digunakan secara praktis oleh masyarakat umum, khususnya komunitas seni, sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi orisinalitas karya seni digital. Metode penelitian di jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan metode CRISPR PDM yang terdiri dari 6 tahap dimulai dengan business understanding untuk memahami kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan data understanding melalui eksplorasi dataset lukisan. Pada tahap data preparation dilakukan pelabelan, pembagian data, resize gambar, dan augmentasi. Modeling dilakukan menggunakan arsitektur MobileNet versi 2 dengan berbagai konfigurasi. Evaluasi kinerja menggunakan matriks akurasi, precision, recall, dan F1 score. Terakhir, model dikonversi ke TF Lite dan diimplementasikan ke aplikasi Android. Jadi dataset dari jurnal ini yaitu ada total gambarnya yaitu 1000, kelasnya ada 4 yaitu Portrait AI, Portrait Human, Landscape AI, dan Landscape Human. Masing-masing kelas 250 gambar, sumber datanya dari Kaggle dan Leonardo AI itu situs terbuka, lalu pembagian datanya itu training 80% yaitu 800 gambar, validation yaitu 10% yaitu 100 gambar, testing yaitu 10% yaitu 100 gambar. Augmentasi data itu normalisasi, share, zoom untuk menambah variasi dan mencegah overfitting. Preprocessing dan augmentasi. Tahap Pada tahap preprocessing, seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 piksel agar sesuai dengan input standar MobileNet versi 2. Selain itu, dilakukan normalisasi nilai piksel untuk mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan stabilitas model. Untuk meningkatkan keragaman visual dan mencegah overfitting, dilakukan augmentasi data berupa rotasi, share, dan zoom. Proses ini bertujuan agar model dapat mengenali
mengenali berbagai variasi lukisan dengan lebih baik dan menghasilkan performa yang lebih stabil pada data baru. Lalu model dan eksperimen, penelitian ini menggunakan MobileNet versi 2 yang ringan dan efisien untuk perangkat mobile. 6 skenario pelatihan diuji dengan variasi freeze dan unfreeze, learning rate, dan epoch untuk melihat pengaruhnya pada performa model. Hasil terbaik didapat saat base model di unfreeze. Learning rate yaitu 0,001 dan epoch 5 dengan akurasi training yaitu 99%, validasi yaitu 98%, dan testing 97%. Model menunjukkan performa seimbang pada semua kelas dan berhasil diimplementasikan ke aplikasi Android dengan confident hingga 89,98%. Implementasi aplikasi yaitu model dikonversi ke TensorFlow Lite, TF Lite agar kompatibel dengan Android. Aplikasi Android berbasis Kotlin dibuat untuk menghasilkan gambar lukisan secara real time. Confidence score maksimum mencapai 89,98%. Aplikasi memungkinkan pengguna umum untuk membedakan lukisan manusia dan AI secara praktis. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan penelitian yaitu model ringan dan efisien, cocok untuk perangkat mobile, pendekatan eksperimen lengkap dengan berbagai konfigurasi, metodologi CRISP DM yang sistematis dan terstruktur, dan implementasinya nyata pada aplikasi Android yang siap digunakan. Kekurangan penelitian yaitu dataset relatif kecil, hanya 1.000 gambar, berpotensi bias dan overfitting, tidak menggunakan teknik interpretasi visual seperti GradCam untuk menjelaskan prediksi model, representasi gaya lukisan masih terbatas pada portrait dan landscape, tanpa variasi gaya lukisan lainnya. Pendapat pribadi saya yaitu penelitian sangat relevan dengan perkembangan AI dan isu orisinalitas seni digital. Pemilihan model Net versi 2 tepat untuk aplikasi mobile karena ringan dan cepat. CRISP-DM memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan ilmiah. Aplikasi nyata menunjukkan keberhasilan penelitian tidak hanya konsep. Disarankan pengembangan data dan fitur interpretabilitas untuk peningkatan kualitas model. Selanjutnya yaitu potensi pengembangan, yaitu memperluas dataset dengan gaya lukisan lain seperti abstrak, impresionis, dan kontemporer. Menambahkan interpretasi visual, GradCam atau Lime untuk menjelaskan keputusan model. Mengembangkan deteksi karya AI berdasarkan algoritma tertentu, misalnya GAN. Ekspansi platform seperti web, iOS, dan integrasi dengan NFT atau blockchain untuk verifikasi keaslian karya. Nah, setelah itu pengguna diedukasi seni dan kuratorial sebagai alat bantu pembelajaran dan verifikasi. Sekian dari review paper saya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.